firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tanggal 28 Maret 2023. Kitab Puan-Puanan 30 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. O di bata, ope dengar aku mate kupindo man bandu perkara endah. Ema, ola min sempat kubelaskan kata latuhu. Dengan ola pelepas doa ku musil entah bayak. Berikanlah man bangku kaisi ku perlukan. Sebab kune bayak aku banci jadi, makalah aku perlukam. Jana adi musil aku banci jadi, nangko aku seh maka juru di batangku. Ya, Puan-Puanan nenda dan ditulis oleh para tua-tua bangsa Israel, ya, orang yang memperhatikan karena kehidupan dua kondisi, ya, dua kondisi manusia, satu miskin dan satu kaya. Dan penulis ini bersaksi gitu ya, bersaksi dan melihat bagaimana orang-orang yang miskin ini hidup menurut penglihatan dia bahwa orang miskin ini cenderung jatuh dalam dosa. Tapi dia juga melihat orang kaya ini juga cenderung jatuh dalam dosa. Sehingga penulis ini memohon kepada Tuhan supaya tolonglah, supaya hidupku tidak ya miskin tapi juga tidak kaya, karena dua hal itu sangat berisiko jatuh di dalam dosa. Nah, mungkin kita selama ini melihat ya, ketika ada dua orang, satu miskin satu kaya, maka kita mungkin muncul dalam benak kita, kenapa ini orang miskin? Ya mungkin karena banyak dosanya mungkin. Tapi ketika kita melihat orang kaya, itu pasti berbeda. Kita pikir ya orang kaya ini pasti diberkati Tuhan yang luar biasa, sehingga kita yakin bahwa dia itu hidup di dalam kebenaran. Padahal Alkitab ini mengatakan sebetulnya, ataupun membukakan pikiran kita, pengetahuan kita terkait dengan Alkitab, bahwa antara orang miskin dan orang kaya ini punya posisi yang sama, berada di tepi jurang sebetulnya. Berada di tepi jurang. Nah, coba kita lihat bagaimana orang miskin ini bisa jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, bagaimana dulu Adam dan Hawa yang tinggal di Taman Eden, ya karena nggak ada pembandingnya, maka kita nggak bisa bilang itu kaya atau miskin. Tapi yang ditawarkan oleh iblis, bagaimana bahwa ketika kamu makan buah ini, kamu akan seperti Tuhan. Nah, pastilah berbeda antara Adam dan Hawa itu dengan Tuhan. Karena dalam pandangan orang ini, Tuhan itu orang yang lebih hebat gitu ya. Orang yang lebih hebat. Dan ketika itu ditawarkan dan dia mau, dan dia ingin seperti Tuhan, dan dia tawarkan buah itu, dan dia mau. Nah, orang miskin juga bisa muncul seperti itu. Dia ingin seperti si A yang kaya itu, sehingga ditawarkanlah dia satu perbuatan yang buruk mungkin. Ya, katakanlah zaman sekarang, mengirim narkoba, dan banyak orang jatuh. Nah, itu orang miskin. Nah, bagaimana dengan orang kaya? Apakah dia tidak berisiko untuk jatuh dalam dosa? Nah, kita contohkan dalam Alkitab. Ya. Bagaimana orang kaya, ya, anak muda yang kaya. Jadi anak perana si bayak. Jadi orang kaya ini datang ke Yesus. Dia bilang,
perbuatan yang baik seperti apakah yang bisa kulakukan supaya aku bisa masuk dalam surga? Yesus bilang, ikutkanlah. Kalau zaman itu ya hukum Taurat gitu ya. Ikutkanlah. Bahasa karonya Jawab Yesus, engkai maka hendak aku karena simuhuli, si sada ekap ngenca simuhuli. Ikutkanlah, kerina pedah di bata, adi bengket atenu kegelon situ tuhu. Nah, yang disampaikan oleh Yesus adalah hukum Taurat. Dan orang kaya ini bilang, sejak kecilku sudah kukerjakan. Nah, lalu Yesus bilang, juallah hartamu. Kalau begitu, juallah hartamu. Berikan uangnya kepada orang lain, ataupun orang miskin, orang yang membutuhkan, orang-orang yang susah gitu ya. Kemudian ikutlah dengan aku. Nah, orang kaya ini justru dia kecewa oleh karena dia kekayaannya tadi. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah soal hati, kemurnian hati, kesucian hati. Jadi Yesus mau supaya dia tidak lagi terikat dengan kekayaannya dan ikutlah dengan aku. Dan orang kaya ini pergi. Nah, zaman sekarang pun banyak seperti itu. Orang yang kaya itu seringkali berbicara seolah-olah dia itu orang yang baik. Dan orang kaya ini selalu berbicara bagaimana dia menghakimi orang lain. Seperti tadi, kenapa dia musil ya? Karena dia beginilah, karena begitulah, malas dan tidak macam-macam lah kerjanya menghakimi. Dan ketika berbicara tentang kekudusan, biasanya dia pasti menghindar. Orang kaya tidak suka, orang kaya yang dipakai oleh iblis tidak akan suka berbicara tentang kekudusan, tentang bagaimana untuk hidup benar, kerjanya menghakimi. Dan orang kaya ini dipanggil tidak mau. Kenapa? Jadi itu tadi, dia dibilang, juallah hartamu, berikan uangnya kepada orang lain, dan ikutlah dengan aku. Yang mau Tuhan itu hatinya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang benar tadi, hukum Taurat tadi, memang oleh karena kekudusan, kemurnian hati. Tapi orang kaya tadi menghindar. Nah, itu juga yang terjadi pada saat ini. Nah, nats ini membuka pikiran kita supaya kita mampu menilai bagaimanakah orang yang susah itu hidup benar dan orang kaya yang hidup benar. Maka dalam Matius ya, disampaikan bagi orang yang susah yang benar dalam Matius 5 ayat 10, ketuahan kalau singenanami kini serang kita kena kepercayaan di bata sebab manbana kini rajaan surga. Kalaupun kita hidup susah tapi hiduplah dalam kebenaran, maka surga menjadi bagian kita. Ya. Dan kalau hidup kaya, ya, orang hidup kaya. Nah, kalau hidup kaya, pakailah kekayaan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat orang lain. Satu ilustrasi bagaimana orang kaya yang merasakan kekayaan itu dari Tuhan, maka orang itu makin lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Nah, kebanyakan orang kaya yang kita lihat kan, makin kaya dia, makin jauh dia dari Tuhan, makin sibuk dia dengan bisnisnya sehingga ke gereja pun jarang, belum jabu-jabu pun jarang. Banyak anggota gereja kita, ketika dia karirnya meningkat,
Pernah nggak dia mamre? Nggak pernah mamre. Pernah nggak dia pelung jabu-jabu? Nggak pernah pelung jabu-jabu. Tapi gereja selalu merespon positif. Oleh kenapa? Persembahannya besar. Tidak sesuai dengan konteks Alkitab. Orang kaya, mestinya begitu dia melihat kekayaan itu bagian dari berkat Tuhan, maka dia akan lebih bergaul dengan Tuhan. Dia punya waktu lebih banyak dengan Tuhan. Makanya ada satu ilustrasi orang kaya yang diberkati Tuhan. Ketika dia punya jadwal gitu, punya jadwal untuk beribadah gitu kepada Tuhan. Dan ketika saat waktunya untuk beribadah, ada orang yang mungkin datang untuk memberikan berkat, dia tidak mau menemuinya. Karena apa? Karena dia lebih perlu dengan orang yang memberi berkat daripada orang yang dipakai Tuhan dalam menyampaikan berkat. Ya, seperti itu. Nah, marilah dengan firman Tuhan ini, kalau kita hidup dalam kesulitan, tapi tetaplah di dalam Tuhan, karena kerajaan Tuhan telah ditawarkan. Kalau kita hidup dalam kelimpahan, bersyukurlah senantiasa dan bergaulah di dalam Tuhan. Tuhan kalau semuanya kata di bata, ingin semakaikan saya bas sekiluhan atau tupari. Haleluya. Amin.